Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam alaihi salam dari saripati tanah. Tanah yang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sempurna bentuknya. Lalu Allah meniupkan ruh padanya sehingga jadilah makhluk hidup yang bernyawa bernama Adloh, memberinya segala macam ilmu yang membuatnya unggul atas malaikat. Maka Allah memerintahkan para malaikat penduduk langit untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud menghormat kepada Adam alaihi salam. Namun iblis yang berada di sana tidak mau ikut bersujud dan lebih memilih durhaka terhadap perintah Allah. Siapakah iblis? Biarlah Allah sendiri yang menjelaskan. Allah berfirman, dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis adalah salah satu makhluk dari kalangan jin. Mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Sesungguhnya ketidakmauan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam adalah karena dengki dan takabur. Hal ini jelas dari firman Allah di atas, yaitu ketika Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Dalam ayat lain Allah menyebutkan penyebab keengganan iblis secara tegas, yaitu karena ketakaburannya. Allah berfirman, ia enggan dan takabur dan ia golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dalam dua ayat di atas jelas bahwa iblis tidak mau bersujud lantaran merasa sombong alias takabur dan dia lebih memilih menjadi orang kafir daripada menjadi orang beriman yang taat kepada perintah Allah. Dari sinilah akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Kesombongan yang membuat antipati untuk mengakui kelebihan orang lain, bangga dengan dosa dan menutup diri dari pemahaman. Allah murka kepada iblis dan Allah pun mengusirnya serta melaknatnya. Turunlah kamu dari surga itu, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dalam ayat yang lain dikatakan pula kepadanya, sesungguhnya mulai sekarang kamu terlaknat sampai hari kiamat. Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, terjadi karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, yaitu agar Adam dan istrinya kelak turun dari surga ke bumi untuk menjadi khalifah Allah yang memakmurkan bumi, dan agar iblis beserta keturunannya menjadi sarana penyesat manusia. Setelah iblis diusir dan dilaknat serta dihinakan, dia putus asa dari rahmat Allah, tidak bertobat dan memperbaiki kesalahan, namun justru ingin balas dendam kepada Adam dan keturunannya. Iblis berkata kepada Allah, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Para ulama menafsirkan, maksud beri tangguhlah saya sampai hari kebangkitan adalah berikanlah saya kehidupan sampai hari kiamat. Artinya iblis minta supaya tidak matikan oleh Allah kecuali telah datang hari kiamat. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Maka telah menjadi keputusan Allah bahwa iblis akan terus hidup sampai hari kiamat, sebagaimana para malaikat. Dan kelak semuanya akan mati, kecuali Allah Rabbul Alamin. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Adul Masir, sebenarnya iblis minta supaya menjadi makhluk terbebas dari kematian dan menjadi orang yang abadi. Namun Allah tidak mengabulkan semuanya. Allah hanya mengabulkan dia bisa terus hidup sampai hari yang dimaklumi, yaitu hari kiamat. Hal ini bisa semakin jelas bila dilihat dalam surat Al-Hijr 38. Setelah dikabulkan permintaannya, iblis menjelaskan alasannya, yaitu supaya bisa menyesatkan anak keturunan Adam dari masa ke masa. Sehingga setiap anak keturunan Adam pasti mendapat godaan dari iblis atau bala tentaranya, yaitu para setan dari kalangan jin dan manusia. Iblis berjanji di hadapan Allah bahwasannya dia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan segala kemampuannya. Dia akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Semua usaha penyesatan akan iblis lakukan supaya anak keturunan Adam tidak bersyukur kepada Allah, jauh dari salat, tidak suka mengingat Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan dan menjadi temannya di neraka jahanam. Namun iblis mengakui sendiri bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba yang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.